Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebetulnya kita butuh semangat ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Ulang. Selamat pagi. Pagi luar Nah, biasa. tepuk tangan. Untuk itu ketua kelas mohon pimpin doanya. Siap berdoa. Doa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga dengan sama-sama teman tadi, semoga kita berikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu Bapak mau absen dulu ya. Virgi, Hadir. Didi, Hadir. hadir semua ya. Alhamdulillah, karena semuanya udah hadir. Jadi untuk pagi ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban dinasti Umayyah di Damaskus. Jadi sebelum itu Bapak akan membacakan kompetensi dasar. Itu yang pertama KD 1.11 itu menghayati bahwa manusia memiliki berbagai macam potensi sebagai anugerah dari Allah SWT. Yang kedua 2.11 mengamalkan sikap samad menurut ilmu. 3.11 mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. 4.11 mengapresiasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensi. 1.11.1 itu menyadari bahwa manusia memiliki berbagai macam potensi sebagai anugerah dari Allah SWT. 2.11.1 itu menunjukkan sikap semangat ilmu. 3.11.1 itu menilai pusat-pusat peradaban pada masa Daulah Umayyah Damaskus. 3.11.2 itu menilai proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. 3.11.3 itu menyimpulkan sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus. 4.11.1 itu menerapkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah Damaskus. Yang terakhir itu tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu. 2. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyadari bahwa manusia memiliki berbagai macam potensi sebagai anugerah dari Allah SWT. 3. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menilai pusat-pusat peradaban pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menilai proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. 5. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyimpulkan sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah Damaskus. Yang keenam, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menerapkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi itu anak-anak KD, indikator dan tujuan pelajaran yang harus kita andai dalam materi hari ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pusat-pusat peradaban pada Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi ada yang tahu enggak sejarah itu apa? Masa lalu. Apa? Tangan. Masa lalu. Nah, jadi benar, sejarah itu adalah masa lalu, peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi sejarah itu adalah berbagai macam peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Jadi sekarang kita akan membahasnya. Yang pertama itu pusat-pusat peradaban pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi dinasti Umayyah ini berdiri itu sangat lama, jauh sekali setelah runtuhnya berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah pertama kali itu berdiri di Damaskus, di Suriah. Dari tempat itulah dinasti Umayyah terus melebarkan kekuasaannya sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan pada masa ini ada dua aspek, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang, ilmu pengetahuan agama, dan ilmu pengetahuan umum. Jadi
pada masa ini ada dua jenis ilmu pengetahuan berkembang, yaitu ilmu pengetahuan khusus pada perkembangan ilmu agama saja, seperti ilmu tafsir dan sebagainya. Sedangkan pada ilmu pengetahuan umum yang berkembang itu juga berbagai macam. Ada ilmu astronomi, ada ilmu arsitektur, bahkan ada ilmu kedokteran. Itulah yang menjadi yang berkembang pada masa Domain Damaskus, di mana pusat-pusat peradaban ini hampir merajalela di setiap wilayah yang dikuasai oleh Umayyad Damaskus. Salah satunya di kota Damaskus menjadi pusat. Selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, dengan meluaskan wilayah yang ditentukan, maka memungkinkan ekspansi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin berkembang, yang terjadi dipenuhi oleh pemasukan lokal. Jadi berbagai macam administrasi sumber daya alam itu memang ditata dan kelola oleh yang baik oleh dinasti Umayyad ini. Bahkan berbagai macam eksploitasi sumber daya alam itu tetap diekspor ke luar daerah dari dinasti Umayyah yang terus berkembang dengan baik, yang menjadi pemasukan kas kerajaan, rakyat penuh rata-rata menjadi makmur semua. Sejenak bidang pembangunan kota, pusat peradaban ini ada di dua tempat, itu di kota Damaskus dan kota Qairawan, di mana kedua kota ini berpusat pada yang kita kenal sekarang ini, di mana negara Suriah yang menjadi pusat perkembangannya. Selanjutnya pada bidang arsitektur, banyak sekali peradaban-peradaban yang dibangun oleh dinasti Umayyah. Salah satunya itu ini, Masjid Kubah Batu di wilayah Yerusalem, Palestina. Ini merupakan salah satu bentuk peradaban dalam bidang arsitektur yang pernah dibangun oleh dinasti Umayyah di Damaskus ini. Selanjutnya ada juga Istana Qusair Amro. Jadi ini adalah peninggalan peradaban, yaitu istana Qusair Amro ini yang dibangun oleh arsitektur pada masa dinasti Umayyah. Salah satunya seperti ini. Yang terakhir ada Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah. Ini adalah masjid agung yang dari zaman dulu, di zaman dinasti Umayyah tetap dijaga sampai sekarang. Ini adalah salah satu bentuk peradaban dalam bidang arsitektur yang tentu harus kita jaga, yang harus kita pelihara sebagai umat Islam beberapa zaman yang akan datang. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah, pada ilmu pengetahuan di sini sangat berkembang dengan pesat. Bahkan pengaruh dari berkembangnya ilmu pengetahuan ini mengakibatkan dinasti Umayyah berkembang dengan pesat, karena pengaruh dari ilmu pengetahuan. Bahkan banyak sekali ahli-ahli bidang-bidang kedokteran, bidang tafsir, bidang administrasi, ekonomi, arsitektur itu ada pada zaman dinasti Umayyah ini, di mana perkembangan ini itu sangat pesat, prestasi yang luar biasa dari dinasti Umayyah. Yang di belakang, mohon perhatikan ya, yang ribut. Yang terakhir, sebab-sebab keruntuhan dalam masa dinasti Umayyah. Yang pertama, ketidakpuasan pemeluk agama Islam non Arab yang disebut dengan Mawali, di mana Mawali ini kalau zaman sekarang itu ada zaman bangsa Yunani, Yahudi, dan sekarang ini merupakan salah satu bangsa non Islam Arab yang tidak suka dengan berdirinya kerajaan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, sistem pemilihan keluarga kerajaan itu menggunakan sistem monarki. Jadi sistem monarki ini itu dari bapak, dari kakek, dari bapak, dari anak, cucu sampai ke bawah, itu menggunakan sistem keluarga. Jadi akan dikendalikan oleh keluarga itu saja. Yang ketiga, yaitu terjadinya persaingan antara dua suku besar, di mana dinasti Umayyah itu cenderung hanya membela satu suku saja, sehingga
itulah membuat kecemburuan dalam suku lainnya. Yang terakhir adalah konflik golongan seperti Syiah, Khawarij, itu merupakan yang menjadi oposisi, yang menjadi sisi berlawanan dari dinasti Umayyah, menjadi lawannya. Yang terakhir yaitu berkembangnya keluarga Abbasiyah. Jadi karena Abbasiyah ini menjadi sangat besar, banyak sekali pengikutnya, sehingga memberontaklah melawan dinasti Umayyah, di mana hal inilah yang menjadi latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan hancurnya kerajaan dinasti Umayyah. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, Bapak akan membagi menjadi dua kelompok ya. Nanti anak-anak semua akan memberikan komentar terkait peradaban yang ada pada dinasti Umayyah. Silakan diberikan komentar dulu ya Bapak, kasih waktu 2 menit. Baik, silakan Pak. Nanti dibacakan ya komentarnya. Ya, baca deh. Bangunannya terbuat dari 6 bebatuan, terbentuk masjid karena ada kubahnya. Mungkin bisa dilihatkan ke teman-temannya. Nah, jadi ini merupakan komentar yang diberikan oleh kelompok pertama. Silakan duduk, terima kasih. Jadi itu saja ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Berarti karena tidak ada yang pertama, jadi Bapak akan berikan kesimpulan ya terkait pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, ya namanya sejarah itu adalah peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu, masa lampau. Yaitu kita tidak akan bisa mengulang sejarah yang terjadi. Hanya saja dari kita harus tetap memperbaiki diri kita sendiri, belajar yang rajin, supaya apa? Ilmu pengetahuan yang ada baik non agama maupun itu bisa kita kuasai, lalu kita bisa implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ya kesimpulan pada pagi hari ini. Bapak berharap anak-anak semua tetap belajar yang rajin, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, boleh kita sama-sama berdoa agar mendapatkan keberkahan dan menjadi amal jariah kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Ya, untuk tugasnya nanti anak-anak semua akan membuat Bapak akan berikan tugas proyek. Jadi nanti anak-anak semua akan membuat tugas tentang sejarah berdirinya masjid atau musola di kampung kalian masing-masing. Terjun ke lapangan, ke observasi langsung untuk mencari tahu bagaimana sejarah berdirinya masjid atau musola di kampung kalian. Ya, Allah mufiqlah komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.